Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erna Rahayu Eko Wiriani, dosen tetap pada Prodi Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Jambi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat PDD UKT-PT khususnya bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan Serdas 2026 yang diadakan Kemendikti Saintek. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu aspek lingkungan, di mana mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS merupakan kuliah wajib prodi. Dengan pertemuan 16 kali pertemuan dengan metode pembelajaran tatap muka, ceramah, dan diskusi. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sebagai berikut. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip dasar lingkungan, sumber daya alam, abiotik, dan biotik. Mampu menjelaskan tentang hubungan sumber daya alam, teknologi dengan pengetahuan lingkungan. Mampu menjelaskan dan mengetahui tentang pencemaran lingkungan, sumber pencemaran, dan dampak pencemaran. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pelaksanaan AMDAL serta audit lingkungan dan ISO 9000, ISO 14000. Untuk mata kuliah ini, capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu membedakan sumber pencemar dan dampak lingkungan. Kemudian deskripsi mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa menguasai konsep dan prinsip pelestarian lingkungan, menguasai tentang sumber daya alam, teknologi ramah lingkungan, mengetahui sumber pencemaran lingkungan, jenis-jenis limbah, dan mahasiswa mampu mengetahui pelaksanaan AMDAL serta audit lingkungan dan ISO yang berkaitan dengan lingkungan. Penilaian akhir semester sebagai berikut: aktivitas partisipatif 10%, di mana aktivitas partisipatif ini dinilai dari kehadiran, kemudian keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi, dan juga dalam menjawab kuis lisan. Kemudian dari kognitifnya kuis 10%, tugas 30%, tugas proyeknya 20%, UTS 15%, UAS 15%. Untuk unjuk kerja pengajaran yang saya lakukan dapat dilihat pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat kita ya. Baik. Materi pada minggu ini, kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan, yaitu air, udara, dan tanah. Tapi sebelum memulai materi kali ini, kita mereview materi minggu yang lalu, yaitu tentang teknologi ramah lingkungan, di mana teknologi ramah lingkungan itu sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah program untuk mencapai teknologi yang berkelanjutan. Jadi coba jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi ramah lingkungan. Ayo tunjuk tangan siapa yang bisa. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Armansa dengan NIM 24A1019. Baik, saya akan menjawab dari apa itu teknologi ramah lingkungan. Pengertian teknologi ramah lingkungan, green teknologi atau green tech, adalah penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk, layanan, dan proses yang meminimalkan atau menghilangkan dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi ramah lingkungan bertujuan memenuhi kebutuhan manusia generasi sekarang tanpa merusak lingkungan yang menjadi hak bagi generasi mendatang. Oke, betul ya. Itu salah satu pengertiannya. Kemudian bagaimana dengan efisiensi energi pada teknologi ramah lingkungan? Coba siap jelaskan. Baik Bu,
energi efisiensi energi ramah lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zia Saputra dengan NIM 22A1001 akan menjelaskan energi ramah lingkungan. Yang dimaksud energi ramah lingkungan yaitu menghemat energi, kemudian mengoptimalkan penggunaan energi, baik itu dari skala rumah, skala industri, dan skala umum. Kita kasih aplaus untuk baik. Jadi itulah materi minggu kemarin di mana kalian sudah mampu menjelaskan dan memahami apa itu teknologi lingkungan. Saya kira kita melanjutkan tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu sudah terjadi di mana-mana, sudah menjadi permasalahan internasional. Jadi kalau kita berada di negara yang belum maju, pencemaran ini cukup banyak sekali yang terjadi di negara kita ini. Jadi pencemaran lingkungan yang menyangkut air, udara, dan tanah. Kemudian bagaimana pengertian pencemaran menurut Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 2 1998. Dari Kemen didefinisikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air atau udara, dan atau berubahnya komposisi udara air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air atau udara turun sampai tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Ini kalau diterjemahkan menurut Kemen, artinya dalam pengertian kita ada zat atau energi yang masuk ke suatu lingkungan, baik itu lingkungan kita itu ada 3, air, udara, dan tanah, sehingga berubah fungsi dari awalnya berubah. Dari situ muncullah timbulnya pencemaran yang tidak sesuai peruntukannya, ya. Jadi pencemaran dapat terjadi pada udara, air itu bisa sungai, danau, dan lain-lain, kemudian tanah. Ini bisa dimengerti. Coba artikan dari makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain di dalam udara ini bagaimana menurut kalian? Bu, jawab untuk yang dimasukkannya makhluk hidup atau zat itu seperti ada lingkungan sungai, dan dia tercemar oleh zat-zat seperti limbah pabrik ataupun limbah dari rumah tangga itu sendiri, Bu. Termasuk dalam pencemaran. Ya, sehingga air tidak sungai tidak sesuai lagi peruntukannya. Ya, oke. Jadi kemudian sumber pencemar, ya. Sumber pencemar dari masuknya zat energi tadi, penggolongan sumber pencemar antara lain ada limbah industri, kemudian limbah domestik, kemudian limbah pertanian. Coba di Jambi ini banyak sekali industri. Berikan contoh limbah industri apa yang kira-kira bisa mencemari lingkungan kita. Ya, salah satunya yaitu limbah industri pabrik sawit, Bu. Ya. Yang mana itu mengakibatkan pH tanah yang tercemari dan sungai yang kotor, Bu. Ya. Jadi limbah sawit itu masuk ke limbah organik. Jadi cirinya bagaimana? Apabila sungai dimasuki dari limbah organik akan menimbulkan bau busuk yang menyengat karena dari limbah organik tadi yang terurai. Dari limbah organik yang terurai itu akan berdampak pada sungai, yang mana ketersediaan oksigen dalam sungai akan menurun, sehingga akan berakibat juga ke biota yang ada di dalam sungai. Bisa mengurangi makanan biota yang ada di dalam sungai, sehingga apabila pencemarannya itu berat, biota yang ada akan mati, jumlah ikan juga akan sedikit. Itu salah satunya. Belum ke dampak yang lainnya.
Oke, kemudian kita lanjut. Satu industri bisa menimbulkan 3 pencemaran: pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Ya, itu yang bisa ditimbulkan dari limbah industri. Kemudian limbah domestik tidak kalah pentingnya limbah domestik karena banyak sekali pencemaran yang diakibatkan limbah domestik dari rumah tangga. Contohnya apa? Limbah domestik itu kalian yang di rumah itu coba pakai apa? Kalau nyuci pakai apa? Di rumah pakai apa? Ya, itu bisa ngepel pakai apa? Nah, kemudian cuci piring. Nah, itu kemana? Kalau kita buang terus-menerus juga bisa menimbulkan pencemaran. Nah, makanya sekarang ada program pemerintah, kalau di Kota Jambi sudah ada beberapa titik, jadi pengelolaan limbah domestik secara komunal. Dari situ limbah dialirkan, kemudian dalam satu titik dikumpulkan, dan di situ diolah. Dari limbah domestik yang biasanya tidak bisa dipergunakan kembali bisa digunakan untuk sementara, yang ada itu baru bisa untuk ini apa, penyiraman tanaman, irigasi, itu untuk kebun sayur, kemudian tanaman bunga di sekitar rumah mereka. Itu ada di daerah Sejinjang, kemudian ada di daerah Ibrahim, itu ada pengolahan komunal. Jadi itu salah satu titik usaha untuk mengurangi pencemaran dari limbah domestik. Ya, oke. Dari sini bisa dipahami. Oke. Kemudian tadi ada 3 pencemaran, kita mulai dari pencemaran udara. Jadi kalau tadi masuknya zat dan energi ke dalam suatu lingkungan, nah ini lingkungan udara sama masuknya ini. Udara itu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi permukaan bumi. Tidak ada udara bebas yang 100% murni, jadi masih ada tingkat pencemarnya tapi polusinya rendah, sehingga masih bisa ditoleransi karena tidak melebihi baku mutu yang distandarkan. Kemudian inilah komposisi udara. Ini komposisi udara sehat. Ini dari pemerintah nitrogen sekian 78,08. Oksigen ini yang diperlukan untuk seluruh makhluk hidup 20,98%. Nah, oksigen ini kalau terjadi pencemaran udara, oksigen ini akan turun, ini, sehingga akan berakibat terhadap makhluk hidup. Ini ya, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kreton. Ini komposisi yang masih dalam kondisi udara sehat. Ya. Kemudian bila mana udara dikatakan tercemar? Apabila ada kehadiran zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta dalam waktu yang cukup lama dan akan mengganggu kehidupan manusia dan tumbuhan. Pernah kalian merasakan ini kan? Kita bernafasnya susah, sesak. Kapan? Kabut asap. Ya, itu salah satu pencemaran udara. Nah, itu yang dihindari sekarang, karena akan mengganggu semua makhluk hidup, juga penerbangan bisa terganggu. Semua kondisi akan terganggu dengan adanya pencemaran udara. Kemudian polutan udara. Nah ini dia. Polutan udara bisa dikelompokkan: karbon monoksida, nitrogen oksid, hidrokarbon, sulfur dioksid, dan partikel. Bahkan kita tuh akan menimbulkan ini CO. Apabila udara penuh, maka ini akan berpengaruh terhadap pernapasan kita, bisa mengganggu pernapasan kita. Ispa, mata pedih, nah itu kita lanjut. Nah ini senang kalian, ini dia. Ini juga pelepasan langsung bisa menimbulkan pencemaran. Nah ini dia, ini juga bisa menimbulkan pencemaran dalam kondisi terpaparnya cukup lama. Nah, pada saat hujan ini bisa bereaksi dengan air hujan, sehingga pada saat hujan asap ini bisa segera hilang. Makanya perusahaan itu kalau mereka belum mengolah yang bagus,
ada yang membuang asap pada saat hujan sehingga cepat bereaksi dengan air hujan. Inilah contoh buangan dari proses produksi. Ini dia yang besar, yang kecil, motor juga besar. Nah, ini dia. Ini juga termasuk pencemaran udara lingkungan. Jangan merokok. Kita yang berada di samping orang merokok termasuk perokok pasif. Ya betul Bu. Itu. Ada merokok tadi. Ya, hindari merokok. Kalau merokok ada di dalam ruang terbuka, jangan tertutup, jangan di ruang ber-AC. Nah, udara nggak keluar. Nah, CO berhenti di situ. Makanya banyak orang yang kena batuk, TBC karena digalakkan reboisasi penanaman. Kemudian di daerah pantai juga tanaman bakau. Sekarang kita itu punya program, pemerintah punya program itu menanam bakau di pantai. Nanti jadi bisa untuk menjernihkan udara sebagai ininya, yang bisa mengeluarkan oksigen artinya gitu. Selanjutnya itu pencemaran air. Pencemaran air pasti kalian tahu. Mana yang rumahnya di sungai, dekat sungai? Apa yang kalian lihat di sungai? Jadi pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut dan partikulat. Pencemaran air dapat melalui atmosfer, tanah, limbah domestik maupun industri ini. Dari tadi yang kita pelajari tanah, memakan pupuk akan meresap ke tanah lama-lama juga meresap bisa mengalir ke sungai. Kemudian polutan air itu apa? Padatan kandungan oksigen pada sisa buangan, mikroorganisme, logam berat, dan pencemaran lain. Ini untuk macam-macam polutan airnya. Kemudian parameter pencemaran air, parameter fisika. Apa maksudnya fisika ini? Fisik. Apa fisik? Fisik. Kekeruan, temperatur, warna, bau, rasa. Ini masuk. Kenapa fisik? Fisik. Kita bisa melihat. Nah, itu rasa bisa masukkan ke parameter fisik. Makin tinggi tingkat kekeruhan, kualitas airnya akan semakin menurun. Kalian bisa melihat bahwa air sungai Batanghari itu digunakan untuk sumber bahan baku PDAM. PDAM Batanghari itu menggunakan air Batanghari. Kemudian air Artes itu juga menggunakan air sungai Batanghari. Jadi dari situ apabila tingkat kekeruhan tinggi, biaya untuk operasional penjernihannya juga semakin tinggi. Itu. Jadi kalau semakin tinggi biayanya, maka airnya naik harganya. Nah, itu jangan kaget kalau air PDAM kok naik. Kenapa? Biaya operasionalnya bertambah tinggi karena tingkat kekeruhannya cukup tinggi sekali. Kemudian temperatur, kekeruhan, warna, bau, dan rasa ini juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup biota yang ada di air. Ekosistem akan terganggu. Yang ada di dalam situ makanannya juga makanan ikan ada di dalam situ. Apabila di situnya terganggu, maka ketersediaan makanan untuk biota yang ada di dalam air itu juga berkurang. Apabila kekeruhan tinggi, proses fotosintesis dalam air juga terganggu. Air sungai itu bisa fotosintesis sendiri dalam upaya apa? Menghasilkan O2. O2 ini juga untuk kebentukan hidup biota yang ada di air. Jadi ini semua berpengaruh terhadap biota yang ada di dalam air. Petani ikan apabila tingkat kekeruhannya tinggi, temperatur tinggi juga akan merugi. Pertumbuhan ikan itu melambat, bisa membuat ikannya buta apabila kekeruhannya tinggi. Dan parameter kimia, kebutuhan oksigen biologi BOD, kemudian kebutuhan oksigen kimia COD, kemudian oksigen terlarut. Nah, ini yang paling utama
semakin tinggi tidak mesti terlalu semakin bagus kualitas air, bukan seperti ini semakin tinggi semakin jelek. Kalau untuk DO itu untuk kehidupannya, jadi persiapannya minimalnya 5, itu untuk bagusnya untuk ikan. Nah, apabila di bawah 5, DO yang di bawah 5 akan tidak bagus untuk pertumbuhan ikan. Kemudian pH juga, pH yang bagus juga di antara 6 sama 7, kalau terlalu tinggi akan mengganggu kehidupan juta yang di dalam air. Kemudian kandungan fosfat, nitrat, sulfat, alkali ini juga tes. Ini bisa muncul dari pemakaian tadi, pemakaian pupuk bisa masuk ke dalam sini. Tuh. Ya. Kemudian logam-logam berat, klorida, zat beracun dan lain sebagainya, air rasa, merkuri itu. Kalau pertambangan emas itu menggunakan apa? Nah, itu menggunakan bahan kimia juga untuk pemurniannya di sana. Makanya banyak sekali pencemaran pada saat tambang emas ilegal. Itu bisa mencemari air sungai. Kemudian parameter biologi, organisme koliform, bakteri, virus dan lain-lain. Ini bisa juga terjadi dari makanan, sampah-sampah makanan. Orang yang buang tinja di sungai bisa menimbulkan ini. Nah, ini juga berakibat bahaya terhadap pemakai airnya. Ya. Kemudian mikroorganisme, binatang, tumbuhan, mikrokrista. Kemudian parameter itu penting. Jadi begitu kalian nanti ketemu pencemaran air, apa yang kalian amati? Parameter fisik. Parameter fisik kalian bisa lihat. Nah, nanti kalau di rumah, oh air sungai di rumah saya kok hitam. Nah, itu sudah ada indikasi bahwa sungai itu mulai tercemar. Nah, gitu ya. Jadi ada parameter fisik, parameter kimia, kemudian parameter biologi. Pencemaran air berdampak luas, dapat meracuni sumber air, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, perusakan hutan akibat bencana alam dan lain sebagainya. Inilah dampak pencemaran air. Ya, salah satu pencemaran air. Kita sudah melihat busa di sini. Ini sudah indikasi pencemaran dari limbah industri. Kemudian ini sampai di pencemaran air. Terakhir kita pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Ini tadi dari bahan kimia, siapa yang bergerak di sini? Ya manusia, ya kita. Itu maksudnya. Masuk ke dalam lingkungan. Inilah tanah yang terdegradasi karena mengalami kerusakan. Dari pemakaian pupuk, pestisida, kalau tidak diolah langsung ditanam bisa mengalami kerusakan. Kita lihat bisa seperti gambar ini. Ini hanya salah satu contoh bahwa lingkungan tanah juga bisa tercemar. Itu. Kemudian ini penyebab kebocoran limbah cair dan kimia industri ini juga bisa menimbulkan pencemaran tanah. Ini pencemaran tanah di area pertambangan freeport. Pertambangan itu juga merusak kondisi tanah. Ini ditambah tambang tanah, tambang emas nih, kemudian tambang batu bara juga. Makanya sekarang tambang batu bara juga harus berkelanjutan cara mengambilnya. Akibat pencemaran tanah dapat memberikan berbagai gangguan kesehatan. Kemudian pada ekosistem terganggu rantai makanan dan penurunan fungsi tanaman kaitannya dengan erosi tanah. Alih fungsi lahan itu juga bisa menimbulkan pencemaran tanah. Bisa gundul, kalau gundul bisa menimbulkan banjir. Makanya sudah mulai ada regulasi hutan begitu. Itu gunanya untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah. Jadi kemudian pengaruh terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia menimbulkan hujan asam, penyebabnya SO2 dan O2 yang bergabung dengan uap air di udara. Ini kan menggunakan pupuk sama
pestisida. Mereka kan kalau terlalu lama penggunanya ini akan bergabung tak, maksudnya apa, bereaksi. Kemudian kerusakan pada bangunan terutama yang terbuat dari logam maupun besi ini hujan asam. Kalau benar dari hujan asam akan menimbulkan kerusakan pada bahan bangunan. Selesai sudah apa yang kalian dapatkan? Coba jelaskan dari tadi mereview mata kuliah dari pencemaran. Siapa yang mau menyampaikan sedikit saja sebagai bahan penutup perkuliahan kali ini? Malika? Coba dari pencemaran udara boleh? Udara itu bisa kita ambil dari limbah industri sama limbah rumah tangga. Terus pencemaran udara ini juga terjadi jika terjadi udara oksigen akan turun dan berpengaruh kepada kita makhluk hidup. Oke. Yang lain untuk pencemaran airnya berbeda sebutkan. Untuk pencemaran airnya itu disebabkan dari industri yang dekat dengan sumber sungai, kemudian dari domestik juga, dari rumah tangga, dan juga dari pertanian yang membuat lahan pertanian di samping bagian sungai. Oke, siap. Untuk tanah, siapa yang bertani bapaknya? Silakan. Apa tindakan kalian setelah tahu bahwa makan pupuk sama pestisida itu bisa menimbulkan pencemaran? Bagaimana kalian menangani? Siapa itu Andika? Pencemaran tanah. Untuk pencemaran tanah itu bisa dilakukan untuk supaya kayak obat-obatan itu diatur dengan sesuai dengan takarannya supaya nggak berlebihan. Ya, jadi kita sebutkan bahwa pencemaran lingkungan itu tidak bisa dihindarkan, tapi bisa dicarikan solusi supaya tidak menimbulkan pencemaran yang lebih membahayakan. Jadi pemakaian pupuk yang biasanya kita gunakan pupuk anorganik, kita gunakanlah pupuk organik untuk pencemaran tanahnya supaya tidak menimbulkan pencemaran tanah. Kemudian juga untuk air supaya pengolahan limbah sebelum dibuang diolah sesuai dengan baku mutu yang diizinkan. Jadi bisa mengurangi untuk mengendalikan tingkat pencemaran. Jadi mengolah limbah sesuai baku mutu itu perlu kerjasama antara pihak berwenang juga dengan pengusaha yang mereka ada dalam produksinya menghasilkan limbah cair, padat maupun udara. Itu untuk limbah cairnya. Untuk buangan gas buang supaya tidak menimbulkan pencemaran udara juga harus melalui proses dulu, bukan dari cerobong langsung dikeluarkan, bukan, tapi ada filter dalam cerobong di industri biasanya demikian. Untuk kita juga menghindari pembakaran sampah itu juga dihindari supaya tidak menimbulkan pencemaran. Ya, kita sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang pengolahan limbah cair. Untuk kita bahas di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalian di jalan. Terima kasih.